Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semuanya? Ya, Rosa berharap kalian semuanya baik-baik ya di dalam masa karantina ini. Bersyukur sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Ya, Rosa tidak sendiri hari ini. Ada Eileen di sini. Bisa bilang selamat pagi Eileen. Halo Eileen, selamat pagi. Oke, ya hari ini Elin akan main musik dan Rosa sekali lagi tidak sendiri, ada dua Rosa kalian yang akan bersama-sama memuji Tuhan. Rosa, wah, halo Rosa Sally, Rosa Suci, apa kabar ya? Oke, hari ini kita bersyukur sekali ya bersama dengan adik-adik semuanya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik semuanya siapkan diri kalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan saat pagi hariku datang lagi. Ayo adik-adik semuanya siapkan hati. Kita menyembah Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Kita bersama katakan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan mengucap syukur buat hari, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik kita semua nyanyikan lagu ini sekali lagi dari depan. Saat pagi hariku, saat pagi hariku datang lagi. Dengan sungguh menyembah Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sama-sama, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Hadirin yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur boleh beribadah meskipun kami beribadah secara online. Kami bersyukur untuk waktu hari ini boleh menyembah Tuhan dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami yang memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan rosa-rosa kami yang akan bercerita buat kami. Berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kalian dikatakan semuanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, rosa-rosa, wah kita bersyukur sekali hari ini kita berada kembali menjumpai adik-adik. Karena bagi rosa dan juga bagi Tuhan, kalian semuanya itu istimewa. Jadi kalian itu semua istimewa. Sejak dahulunya Allah menciptakan kalian karena
Dia memandang kalian itu begitu berharga, ya. Oke, adik-adik semuanya, mari kita bergembira karena kita istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Ayo ikutin gerakan Lause. Tepuk tangan. Semangat ya. Ya, aku istimewa. Dan mengikuti gerakan dari Lause. Nah, adik-adik, besar, kecil, kalian ada yang badannya besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang sipit, ada yang mancung, macam-macam lah ya. Manusia diciptakan Tuhan, tetapi semuanya berharga di mata Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar tentang janji Roh Kudus ya Lause. Ketika Roh Kudus diturunkan itu membuat para murid bisa memberitakan firman Tuhan. Demikian juga untuk hidup kita Lause. Tuhan memampukan kita untuk berkarya bagi Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk kita nyanyikan pujian bersama Tuhan aku bisa. Kalian ingat lagunya ya? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Nyanyi dengan semangat. Ikutin gerakan Lause Suci dan Lause Semi. Yeah.
bisa? Amin. Oke. Erin yakin bersama Tuhan yang bisa? Oke, ya, adik-adik semuanya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita membuka hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian Roh Kudus yang manis. Kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita menjadi penurut Allah. Anak-anak yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Mari kita naikkan pujian ini. Siapkan hati kalian dengan sikap hati yang baik. Kita akan mendengar firman Tuhan saat ini. Katakan, ku buka hatiku. Ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik semua, kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi dari depan. Buka hati kalian untuk firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sama katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan kepada Lausa LC untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Adik sekolah minggu semua, apa kabar adik-adik semua? Lausa berharap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat. Walaupun di rumah saja, kita tetap bisa mendengar firman Tuhan. Lausa senang sekali hari ini bisa membagikan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Mari sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati, menjaga kami dimanapun kami berada. Hari ini, di hari Minggu yang berbahagia ini, kami mau mendengar firman Tuhan, kami juga mau belajar melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Selain hari Minggu, hari ini kita juga merayakan Pentakosta.
Ada yang masih ingat nggak ya Pentakosta itu apa? Sudah lupa Lause. Nah, mungkin ada yang sudah lupa. Tapi Lause yakin pasti masih ada juga yang mengingatnya ya. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Atau biasa kita sebut dengan hari turunnya Roh Kudus. Bagaimana ceritanya? Hari ini kita akan mengingat kembali, membaca firman Tuhan kembali, mendengarkan firman Tuhan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Kita juga akan belajar apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita lakukan dari kisah ini. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita sama-sama melihat ceritanya. Oke, sudah siap? Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu tadi bacaan firman Tuhan hari ini. Dari cerita ini, kita bisa melihat bahwa 10 hari setelah Yesus naik ke surga, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Mereka berkumpul dalam satu rumah. Ketika mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah itu. Wah, adik-adik, pasti mereka sangat kaget ya. Tapi bukan hanya itu loh. Berikutnya, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap di mereka masing-masing. Wah, apa sih arti nyala api ini? Nyala api ini menggambarkan Roh Kudus adik-adik. Mungkin adik-adik bingung ya, apa sih arti Roh Kudus, Lause? Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri yang diberikan untuk orang-orang yang percaya, untuk menolong orang percaya melakukan kehendak Tuhan. Jadi walaupun Tuhan Yesus tidak ada di dunia, Roh Kudus akan menolong dan menjaga orang-orang yang percaya. Nah adik-adik, setelah ini, lihat di gambar ini.
penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Padahal selama ini mereka hanya bisa berbicara satu bahasa. Wah, orang-orang yang ada di Yerusalem dari berbagai tempat tentunya punya bahasa yang berbeda. Mereka sangat heran, mereka bingung. Karena rasul-rasul itu berbicara bahasa yang lain dan yang mendengarnya bisa mengerti. Karena rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Wah, adik-adik, ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa ya. Orang-orang itu tercengang dan ada yang berkata, apakah arti semua ini? Ada juga yang lain berkata, mungkin mereka sedang mabuk karena anggur. Lalu Petrus pun menjelaskan kepada mereka bahwa mereka bukan mabuk karena anggur. Tapi peristiwa ini semua sudah tercatat di Alkitab. Ini adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Wah, adik-adik, inilah cerita singkat tentang turunnya Roh Kudus. Ada 3 hal yang ingin Lause sampaikan untuk kita ingat dan kita lakukan bersama. Yang pertama, Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Dia pernah berjanji akan memberikan Roh Kudus, dan itu digenapi pada peristiwa Pentakosta. Jadi adik-adik, ketika Yesus pernah berjanji menolong, menjaga kita, itu pasti akan Dia tepati. Nah, yang berikutnya, Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya untuk rasul-rasul, orang-orang percaya zaman dahulu, tapi juga untuk kita semua. Roh Kudus Tuhan berikan menolong kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika adik-adik kesusahan, punya masalah untuk melakukan kehendak Tuhan, jangan khawatir, berdoalah, minta pimpinan dari Roh Kudus. Dan yang terakhir adik-adik, jadilah saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kita sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Kini saatnya adik-adik menceritakan ke orang lain. Bisa melalui perkataan ataupun perbuatan sehari-hari. Jangan lupa ya 3 pelajaran yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Ambil waktu yang tenang, lipat tangan, tutup mata, dan siapkan hati adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Engkau menjanjikan akan datang penolong, Roh Kudus bagi kami. Dan Engkau menepatinya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus menolong kami melakukan kehendak-Mu. Kami juga mau belajar menjadi saksi-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, biar kami mampu Tuhan menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami, lause-lause kami. Berkatilah mereka semua dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan Tuhan, supaya kami semua bisa terus menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan selamat merayakan Pentakosta. Tetaplah layani Tuhan dengan penuh semangat. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bersyukur sekali kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan akan menguatkan kalian di dalam menjalani kehidupan kalian sehari-hari. Adik-adik, Lause ada pengumuman ya sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini. Lause memberikan pengumuman untuk adik-adik bahwa untuk kalian yang ingin memberikan persembahan, karena kita tidak ada pertemuan ibadah sampai batas waktu yang nanti akan disampaikan. Untuk persembahan kalian boleh mengumpulkannya di dalam amplop yang kalian khususkan gitu setiap minggunya, kalian letakkan di sana. Kemudian nanti kalau waktunya kita sudah
boleh beribadah, kalian boleh membawanya ke gereja dan diberikan di dalam bentuk persembahan. Begitu ya? Ya, mengerti ya? Oke, baik adik-adik semuanya, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Pentakosta kita minggu ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Saya akan menutup di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, yang memelihara hidup kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah. Biarlah seluruh rangkaian ibadah Pentakosta ini boleh memberkati kami, setiap anak-anak sekolah minggu GKI Pekanbaru. Kami bersyukur untuk waktu-waktu boleh beribadah dan kami selalu merindukannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari oleh pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.